Oke, bagi yang belum mencapai KKM untuk remedial kedua UH3 SPLTV, silahkan tonton video ini sampai selesai dan pahami setiap langkahnya. Baik, nah di sini kita ke nomor 1. Nomor 1. Nah, di sini ada 3 persamaan. Tapi sebelum kita menyelesaikan, kita lihat suruhan untuk nomor 1. Tentukan HP dari SPLTV berikut ini. Artinya kita menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang perhatikan ketiga persamaan ini. Coba perhatikan ketiga persamaan ini. Apakah ada persamaan yang kurang sesuai? Oke, perhatikan yang persamaan 3. Ini kasih nama persamaan 1, persamaan 2. Perhatikan persamaan 3. Di sini persamaan 3 beda dari yang lainnya. Terlihat dari urutannya. Nah, agar kita lebih mudah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, alangkah baiknya kita urutkan terlebih dahulu yang persamaan 3 menjadi urutannya X, Y, Z. Baik, nah berarti di sini jadi 3X ditambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 1. Jangan lupa kalau misalnya kita mau menukar, itu tandanya juga ikut bersama si bilangannya. Seperti itu. Nah, jadi kita peroleh persamaan yang ketiga, 3X ditambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 1. Nah, oke, perhatikan. Nah, selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita sudah belajar bahwa kita dapat menggunakan metode campuran, yaitu kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi. Oke, langkah pertama, kita eliminasi dulu. Eliminasi salah satu variabel. Bebas, kalian mau mengeliminasi variabel yang mana. Nah, di sini Ibu mau mengeliminasi variabel yang X. Eliminasi X. Dari mana? Dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita tulis kembali persamaan satunya min X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. 2X ditambah Y min 3Z sama dengan 0. Oke, kalian harus memahami setiap langkahnya. Kenapa harus eliminasi X? Karena kita nanti akan mencari nilai ketiga variabel, sehingga kita harus mengeliminasi salah satu variabel dulu, baru nanti kita menemukan persamaan linear 2 variabel, kemudian nanti kita selesaikan juga yang SPLDV-nya, sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian nanti kita menemukan satu variabel. Setelah menemukan satu, nanti kita temukan variabel yang lainnya dengan metode substitusi. Oke, di sini langkah yang eliminasi. Langkah eliminasi artinya kita harus membuat variabel X menjadi 0. Sehingga yang atas kita bisa kalikan 2 atau min 2, bebas. Berarti yang atas 2 kali min X, artinya min 2X. Kemudian 2Y dikali 2 hasilnya 4Y, kemudian 2 dikali Z hasilnya 2Z. 2 dikali 2 hasilnya 4. Selanjutnya, ini yang bawah persamaan 2 dikali 1, berarti hasilnya tetap 2X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya biar yang variabel X ini, penjumlahan variabel yang X ini 0? Artinya kita jumlahkan saja. Karena ketika min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Perbedaannya di sini ada variabelnya. Artinya di sini berarti 0 ditambah. Kemudian 4Y ditambah Y hasilnya 5Y. Kemudian 2Z dikurangi 3Z hasilnya min Z sama dengan 4. Atau jadi 5Y dikurangi Z sama dengan 4. Nah, ini persamaan yang keempat.
Atau bagi yang bingung penjumlahan ke bawah, nih Ibu buat penjumlahan yang diuraikan gitu ya, diuraikan. Jadi di sini min 2x ditambah 2x. Oke. Nah, kan kita juga belajar di aljabar itu kalau misalnya mau mengoperasikan itu variabelnya yang harus sama saja gitu. Nah, di sini ditambah sekarang yang y, 4y ditambah y. Kemudian ditambah 2z dikurangi 3z. Hasilnya 4 dikurangi 0. Ditambah 0. Oke, jadi hasilnya ini 0. Kemudian tambah 5y ditambah min z sama dengan 4. 5y min z sama dengan 4. Sama kan? Oke. Langkah selanjutnya. Ini kan baru satu. Nah, tujuan selanjutnya kita akan menemukan SPLDP sehingga kita perlu satu lagi persamaan linear dua variabel dengan mengeliminasi variabel lain, mengeliminasi variabel lagi gitu. Salah satu variabel. Nah, karena yang langkah pertama kita mengeliminasi X, berarti langkah kedua kita juga harus eliminasi X. Kenapa? Karena tujuannya kita akan menemukan SPLDV. Artinya, variabelnya harus sama. Berarti di sini juga harus variabel X juga yang kita eliminasi agar menghasilkan nanti persamaan linear dua variabel Y dan Z. Seperti itu. Dari persamaannya, misalnya kita dari persamaan 1 dan 3. Langkahnya sama seperti yang atas. X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. 2X ditambah Y min 3Z sama dengan 0. Berarti yang atas, oh maaf. Salah. Ini mah yang, oke kita ulang aja. Min X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. 2X, salah lagi. Terus yang 3, ini 3X ditambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 1. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Berarti min 3X ditambah 6Y ditambah 3Z sama dengan 6. Berarti yang bawah, karena yang bawah dikali 1 berarti hasilnya tetap sama. 3X ditambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 1. Berarti agar variabel X-nya 0, artinya kita jumlahkan saja. Jadi, di sini 0. Kemudian 6 ditambah 3 hasilnya 9. Y, yang ini min 2Z sama dengan 7. Kalau ada yang masih bingung, lihat saja langkah yang diuraikan ini. Yang udah diuraikan sama Ibu. Oke, seperti itu. Jadi kita peroleh 9Y dikurangi 2Z. Dikurangi 2Z sama dengan 7. Nah, ini persamaan 5. Kita kasih nama persamaan 5. Langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya kita sudah punya SPLDV. 5Y dikurangi Z sama dengan 4. Ini 9Y dikurangi 2Z sama dengan 7. Oke. Nah, sama seperti yang langkah pertama, kita juga harus mengeliminasi salah satu variabel lagi. Di sini Ibu mau mengeliminasi Z dari 5 dan 6. Dari 4 dan 5. Dari 4 dan 5. Dari 4 dan 5 berarti 5Y dikurangi Z sama dengan 4. 9Y dikurangi 2Z sama dengan 7.
Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. 5Y dikali 2, 10Y. Y. 2 dikali min Z, min 2Z. Sama dengan 8. Yang bawah dikali 1, hasil tetap sama. 9Y dikurangi 2Z sama dengan 7. Nah, ini kan sama ya, udah sama. Maaf. Udah sama min 2Z dan min 2Z. Biar hasilnya 0, berarti kita kurangkan saja. Hasilnya Y sama dengan 1. Oke, kita udah punya satu variabel. Kemudian langkah selanjutnya, biar kita memperoleh variabel lain, di sini kan udah ada Y-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa cari dari yang PLDV ini, dua variabel ini. Nah, kita bisa substitusi. Substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan 4. Boleh persamaan 5 juga, tapi lebih mudah yang angkanya lebih kecil, angka-angkanya lebih kecil yang 4. 5Y dikurangi Z sama dengan 4. Kita ganti Y-nya jadi 1, jadi 5 dikali 1 dikurangi Z sama dengan 4. Berarti min Z sama dengan 4 dikurangi, 5 kali 1, 5. Berarti min Z sama dengan, ini si 5 pindah ruas. Kita buat Z sama dengan. Dari yang tadinya positif menjadi negatif. Hati-hati, kalau misal pindah ruas ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian beda lagi. Ya, kalau misalnya, udah, nanti aja. Baik. Nah, udah, kita operasikan lagi. 4 dikurangi 5 min 1. Karena kita akan mencari ketiga nilai X, Y, dan Z, berarti kita ubah menjadi Z. Artinya, kedua ruas dikali min 1. Biar jadi Z-nya positif. Jadi Z sama dengan 1. Oke, ini udah ada 2 nih. Udah ada 2 persamaan. Udah ada 2 nilai. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai X. Gimana caranya? Kita substitusi nilai Y dan Z ke persamaan yang pertama. Ini, karena angkanya kecil juga. Jadi kita ke yang PLTV lagi. Min X ditambah berapa? Tambah 2Y ditambah Z tambah Z sama dengan 2. Oke, salah. Oke, substitusi Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 1 ke persamaan yang pertama. Min X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. Kita ganti Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti min X ditambah 2 dikali 1 ditambah Z-nya 1. Berarti min X ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2. Min X ditambah 3 sama dengan 2. Sama seperti yang atas, kita buat menjadi X sama dengan. Berarti di sini min X sama dengan 3-nya kita pindah ruas. 2 yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi min X sama dengan min 1. Jadi kita kalikan kedua ruasnya dengan min 1. Diperoleh X sama dengan 1. Jadi langsung ke HP-nya saja. HP-nya itu pasangan berurut X, Y, Z 1, 1, 1. Nah, HP-nya 1, 1, 1. Udah selesai.